Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di menu sarapan rohani pagi hari ini. Sarapan rohani pagi hari ini saya beri judul Bertahan Sampai Akhir. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Dua kata terakhir yang Yesus ucapkan sebelum menyerahkan nyawanya. Yesus sudah menyelesaikan semua yang diinginkan Bapa dan semua yang sudah direncanakan Bapa. Dan Yesus sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna, tanpa kurang suatu apapun. Tugas dari Bapa di surga sudah diselesaikan dengan sempurna. Yesus sudah menghapuskan dosa seisi dunia dan mengembalikan hubungan antara Tuhan dan manusia. Saudaraku, apapun dosa kita, sebesar apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah menghapuskan semuanya. Tuhan sudah mengampuni. Kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib Yesus adalah bukti kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Allah Bapa telah menyerahkan anaknya yang dikasihinya, anaknya yang tunggal, untuk menebus dosa seluruh umat manusia, supaya manusia memiliki hidup yang kekal. Tetapi sayangnya banyak orang yang menolak salib Yesus. Tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus, salib adalah suatu kemenangan, menang dari maut. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24, tidak usah kita baca ya saudara, bahwa kita telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, namun oleh kasih karunia-Nya kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui karya penebusan Kristus Yesus. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya segala dosa kita Tuhan sudah bayar dengan lunas. Dengan apa kita dapat membayar penebusan Yesus di atas kayu salib? Kita tidak dapat membayar dengan apapun, dengan harta yang kita punya, dengan seluruh isi dunia ini. Itulah sebabnya saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kasih karunia-Nya yang begitu besar buat kita, mari kita lebih taat dan setia kepada Yesus. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pikul salib yaitu menyangkal diri, berkorban, korban waktu, tenaga, keuangan. Contoh di dalam pikul salib ya saudara, kita menahan diri untuk membeli sesuatu yang kita inginkan dan memilih memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.
memberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini termasuk menyangkal diri ya saudara, dan menderita karena kebenaran. Orang di luar Yesus bisa melakukan apa saja yang menurut mereka baik, walaupun itu melanggar firman Allah. Tetapi orang yang percaya Yesus melakukan segala sesuatu harus selaras dengan firman Tuhan. Kadang ada pilihan atau keputusan dalam hidup ini yang akhirnya membuat seseorang itu menderita karena tidak selaras dengan firman Allah. Kadang-kadang ya saudara, kita melakukan segala sesuatu itu kalau kita merasa itu melanggar firman Tuhan, kita akan tidak melakukannya. Karena kalau kita melanggar firman Tuhan, maka hidup kita tidak ada damai di hati kita. Mati terhadap keinginan duniawi dan mengarahkan keinginan kita kepada Tuhan. Jalan salib itu akan kita alami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan ini, tetapi jangan pernah menyerah. Kita harus bertahan sampai akhir, sampai mencapai puncak gunung Tuhan, yaitu Sion. Seperti halnya orang yang akan naik ke puncak gunung, dalam perjalanan tentu akan menghadapi, kadang ada kerikil atau batu-batu yang menghalangi perjalanan kita untuk naik ke puncak gunung. Bahkan kita akan melewati lembah. Kiri kanan ada jurang. Ada saatnya merasa lelah, ambil waktu sebentar untuk berhenti beristirahat, untuk kembali melanjutkan perjalanan sampai tiba di tempat tujuan, yaitu puncak gunung. Pengalaman saya pribadi pada beberapa tahun yang lalu, saya pernah pergi ke negeri Tiongkok bersama dengan keluarga, dan saya sampai di sana mengikuti tur lokal, yaitu tur dari Tiongkok sana. Dan waktu itu kita sama-sama pergi ke gunung, yaitu yang dinamakan Huangshan, Gunung Kuning artinya. Di sana saya harus berjalan bersama rombongan dari pagi hari, mempersiapkan diri naik untuk menuju ke puncak. Benar-benar sangat melelahkan ya saudara, tetapi di tengah jalan kita beristirahat sebentar untuk makan dan untuk minum dan melanjutkan perjalanan lagi. Sepanjang perjalanan banyak yang dilalui, yaitu kita harus naik ke tempat yang tinggi dengan tangga yang sederhana waktu itu ya. Jadi kita saling bergandengan tangan atau kadang membawa tongkat penahan untuk naik ke atas. Puji Tuhan sampai tujuan pada sore hari, dan sampai di puncak kita boleh melihat bahwa pemandangan yang luar biasa indahnya, pemandangan yang benar-benar mengesankan. Bahkan ada istilah kalau pergi ke negara Tiongkok belum sampai ke Huangshan, berarti belum sampai ke sana. Kita melihat keindahan puncak gunung di dunia ini, dan bagaimana dengan puncak gunung Tuhan, yaitu Sion, adalah benar-benar sesuatu jauh lebih indah. Sion yaitu yang membuat kita hidup dengan penuh sukacita. Demikian juga dengan perjalanan iman kita kepada Yesus. Banyak hal yang menghalangi perjalanan iman kita untuk ke puncak gunung Tuhan, untuk mencapai puncak gunung Tuhan. Ada kalanya kita menghadapi lembah yang kelam. Malah
masalah yang kita hadapi sangat berat, membuat kita sangat capek dan lelah. Ada waktunya kita berhenti sebentar untuk makan makanan rohani dan minum minuman rohani, yaitu kita hari-hari pada saat kita mengalami lembah kekelaman, biar kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Adakan persekutuan yang erat dengan Yesus, maka hadirat Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan memberikan kekuatan kepada kita. Kematian dan kebangkitan Yesus memberikan kemenangan kepada orang percaya. Menang dari maut, memperoleh hidup yang kekal. Lepas dari segala kutuk hukum Taurat, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan Tuhan berjanji yang miskin diperkaya. Banyak janji-janji Tuhan yang akan kita terima. Mari saudara, apapun pergumulan kita saat ini, kita datang kepada Yesus yang sangat mengasihi kita. Tangannya yang berlobang paku akan menolong dan memberkati kita. Taat dan setia sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.